死ぬのはお前だ。Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Loki Daeva, di mana dia telah mengetahui banyak hal tentang Al. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Dia juga mengira kalau Loki merupakan kaki tangan dari mereka. Namun Loki pun langsung mengelak karena dia tidak mau disamakan dengan makhluk rendahan seperti mereka. Kemudian Ruri pun mencoba untuk langsung menyerangnya. Namun dengan sangat mudah Ruri berhasil ditumbangkan oleh Loki. Al pun langsung mencoba untuk menyerangnya, akan tetapi Loki dengan mudah menghindari semua serangannya. Sehingga membuat Al menjadi sangat kewalahan. Loki pun menyadari jika kekuatan dari Al sangatlah kuat. Namun luka yang didapatkan dari pukulan Al bisa langsung pulih dengan sendirinya. Loki mengatakan bahwa dia berniat untuk menyingkirkan semua faktor yang bisa menghambat rencananya. Dan yang mereka incar bukan hanya mereka saja, melainkan dia juga mengincar Helen. Karena Helen telah mendapatkan kekuatan dari naga jahat Ouroboros. Loki pun menjelaskan jika mereka sebagai seorang pahlawan, mereka harus bisa memiliki kekuatan dewa yang baik. Sedangkan seorang Raja Iblis telah diberkahi dengan kekuatan dewa yang jahat. Lalu Loki mengeluarkan dua iblis lintahnya untuk menyerang mereka berdua. Namun beberapa kali mereka telah melukainya, iblis itu bisa langsung muncul kembali. Sehingga pada akhirnya mereka pun tidak bisa berkutik. Di saat Loki ingin membunuh Ruri, Ruri pun merasa jika dia memang sangat tidak berguna. Dia pun mengingat perkataan dari kedua orang tuanya, bahwa dia tidak boleh mempedulikan perkataan dari orang lain. Yang mengatakan kalau Ruri tidak bisa menjadi seorang pahlawan. Apapun yang terjadi mereka akan selalu berada di pihaknya. Lalu secara tiba-tiba iblis lintah itu langsung mengeras dan hancur. Hal itu disebabkan oleh sari air garam yang telah dibawa oleh Al. Al mengatakan bahwa air garam itu memiliki sebuah efek koagulasi. Dan air garam itu digunakan sebagai pestisida. Al pun mencoba untuk melawan Loki kembali, meskipun dengan kondisi yang telah terluka dengan sangat parah. Ruri yang melihat perjuangan Al yang tidak pantang menyerah, pada akhirnya dia menyadari sesuatu yang membuat kekuatan pahlawannya bangkit. Melihat hal itu membuat Loki langsung menjadi sangat terkejut. Kemudian Ruri pun mengalahkan Loki dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkan Loki, Al pun langsung menjadi tidak sadarkan dirinya. Di saat itu Ruri pun mengatakan kalau dia menyukai Al. Hari pun mulai gelap. Al yang telah terbangun dari tidurnya memutuskan untuk segera kembali. Dia tengah perjalanannya mereka mendengar sebuah suara. Mendengar hal itu membuat Ruri menjadi sangat ketakutan. Al pun menyadari jika itu merupakan suara dari ibunya. Al pun menjadi sangat panik karena takut sebab Ruri akan dibunuh oleh ibunya jika mereka ketahuan nantinya. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di perkotaan. Mereka melihat kalau penginapan telah tidak ada lagi. Mereka berdua juga menyadari kalau itu hanyalah penginapan ilusi yang telah dibuat oleh Loki. Ruri pun mencoba untuk mencari penginapan yang lainnya. Sedangkan Al langsung kembali ke rumahnya.
Keesokan harinya di saat Al ingin langsung pergi, ibunya menanyakan apakah Al ingin tetap menjadi seorang petani. Al pun menjawabnya jika itu merupakan hal yang sangat ingin dilakukan olehnya. Lalu Al pun bergegas untuk segera pergi, dan menemui Ruri yang telah menunggunya di sana. Sehingga mereka pun memutuskan untuk segera berangkat untuk pergi. Di sisi lain terlihat Val bersama dengan ayahnya. Val ingin segera meninggalkan kerajaannya. Namun belum diketahui dengan jelas apa yang diambil olehnya. Pada akhirnya Al pun sampai di kantor guild petualang. Al pun langsung mencoba untuk memperkenalkan Ruri kepada Helen. Keesokan harinya diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang sedang mencuri sayuran di dalam kebun milik Al. Namun aksinya itu menjadi ketahuan sehingga membuat Al menjadi sangat marah kepadanya. Lalu secara tiba-tiba Helen bersama dengan Ruri datang ke sana. Mereka memiliki tujuan untuk membantu hasil panen di kebun Al. Ternyata alasan kenapa anak itu mencuri karena dia telah sangat kelaparan, kemudian Al pun langsung memberikan kubis kepadanya. Setelah melakukan hal itu secara tiba-tiba terlintas sebuah ingatan di pikirannya. Lalu Helen memberitahukan semua kejadian di saat Al sedang tidak ada di sana. Bahkan sering terjadinya banyak monster menyerang yang mengakibatkan logistik barang impor terganggu. Karena itulah harga barang langsung menjadi melonjak. Dan bahkan orang miskin saja tidak mampu untuk membeli makanannya. Lalu secara tiba-tiba mereka mendengar suara peringatan, bahwa monster mulai menyerang kembali. Para petualang bersama dengan pasukan kerajaan pun bertarung dengan para monster tersebut. Al Ruri bersama dengan Helen juga ikut membantu mereka semua. Akan tetapi karena jumlah monster yang sangat banyak, mereka semua pun mulai menjadi kewalahan. Lalu secara tiba-tiba datang sekelompok pasukan dari kerajaan Antispruk, yang dipimpin oleh orang yang membawa pedang suci Revatin. Melihat hal itu membuat para monster langsung melarikan diri dari sana. Di saat malam hari Putri Val datang ke rumah Al, tujuannya yaitu untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Putri Val mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota Megis, dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut, sehingga dia pun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Val-sama, soro-soro. Ja ne, Al-kun. Oi, Val! Ittai nani ga? Sayonara, Al-kun. Keesokan harinya ibu dari anak yang telah mencuri di kebun Al sebelumnya, datang ke rumah Al untuk bisa meminta maaf, dia juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Ibu itu pun memberitahu Al bahwa dia merupakan seorang penjahit. Dan jika Al membutuhkan sesuatu Al bisa datang ke rumahnya. Lalu secara tiba-tiba petugas pos mengantarkan surat kepada Al. Dia juga memberitahu Al tentang koran yang telah ditulisnya hari ini. Sedangkan di sisi lain Helen bersama dengan Ruri juga membaca koran hari ini. Yang dimana di sana telah tertulis kalau Putri Val akan menikah dengan pangeran dari kerajaan Antispruk. Ruri pun merasa kalau ada sesuatu yang sangat janggal. Di saat pemimpin yang membawa pedang suci sebelumnya datang dan meminta para monster untuk pergi, Ruri mengatakan jika sebenarnya monster tidak mengetahui perkataan dari manusia. Dan para monster juga tidak mungkin patuh terhadap seseorang, Helen pun juga sependapat dengan dirinya.
Lalu secara tiba-tiba Al datang untuk menunjukkan surat dari ibunya kepada mereka. あ、さっき知った。ある大好き愛してもここから読んでくれ。 Di dalam surat itu tertulis jika Ibu Al mengatakan, jika dia ingin sekali membunuh semua monster yang menyusahkan anak kesayangannya. Setelah menyelidiki sesuatu dia menemukan sebuah rahasia yang sangat besar. Bahwa pedang suci yang ada pada pemimpin sebelumnya tidak memiliki kekuatan apapun, dan itu juga sama sekali bukan pedang suci legendaris. Itu hanyalah sebuah pedang yang dibuat oleh pandai besi biasa. Ternyata ibunya Al dulu pernah menjadi kapten dari boneka bayangan, yang merupakan sebuah organisasi spionase yang sangat terkenal. Dan informasi serahasia apapun akan bisa didapatkan oleh mereka. Lalu terdapat sebuah fakta lagi jika yang memimpin para monster untuk menyerang kerajaan Maegis, adalah seseorang dari bangsa iblis. Dia terpaksa untuk harus melakukannya, karena kekasihnya sedang disandera. Ternyata kerajaan Antisprook memanfaatkan bangsa iblis, dan meminta balas budi untuk melindungi kerajaan Maegis dengan satu syarat yaitu dengan menikahi Putri Val. Lalu mereka pun berencana untuk menyelamatkan Putri Val, dengan cara dibantu oleh sang petugas pos. そうねだけどアンティスリークス Sedangkan di sisi lain di kerajaan Antisprook, yang dimana di sana ada seorang pangeran yang bernama Nedil. Nedil sedang melakukan rapat dengan para petinggi dari kerajaan tetangga. Mereka pun berterima kasih karena Pangeran Nedil telah menolong mereka semua dari beberapa serangan para monster. Tanpa mereka ketahui jika mereka sedang tertipu oleh dirinya. Di saat malam hari Nedil meminta kepada seseorang dari bangsa iblis yang kekasihnya telah disandera itu. Dia bernama Gazel. Dia diminta untuk memperluas penyerangan kepada lebih banyak negara. Namun Gazel langsung menolak dan tidak ingin lagi melibatkan bangsanya, jika hanya untuk menyakiti para manusia. Akan tetapi Nedil malah memukul dan langsung mengancamnya. Nedil mengatakan kalau dia tidak ingin melakukannya, maka dia akan langsung menyiksa kekasih dari Gazel. Mendengar hal itu membuat Gazel menjadi tidak bisa berbuat apapun. Lalu secara tiba-tiba Putri Val datang ke sana karena mendengar keributan itu. Dia pun mengatakan perlakuan seperti itu tidak semestinya dia lakukan terhadap bawahannya. Nedil pun menjawabnya kalau dia harus lebih tegas. Jika tidak maka dia tidak akan bisa memimpin sebuah negara nantinya. Lalu seorang prajurit pun datang dan memberitahu Nedil jika kereta untuk pernikahan mereka belum tiba, sehingga Nedil pun memerintahkan untuk menyiapkan kereta apapun asalkan kualitasnya masih bagus. 品質に問題がなければ何でもいい。いずれあなたにも気に入ってもらえると楽しみにしてますよ、ファルオ。 Keesokan harinya terlihat jika Al sedang berada di toko jahit. Yang merupakan milik ibu dari anak yang telah mencuri sayuran dari kebun Al sebelumnya. Ternyata Al memesan beberapa pakaian untuk melakukan penyamaran ke kerajaan Antisprook. Sedangkan di sisi lain jika Ruri petugas pos bersama dengan Helen, mendapatkan surat dari rekannya yang berada di kerajaan Antisprook. Di surat itu juga tertulis sebuah prosedur untuk memasuki kerajaan Antisprook, telah selesai dilakukan oleh dirinya. Lalu secara tiba-tiba Al datang untuk menuju ke sana. Sebelum melakukan pemberangkatan petugas pos mengatakan, kalau dia ingin mengungkapkan konspirasi dari Pangeran Nedil dengan cara memanggil para monster. Dan selama pedang suci terbukti palsu di depan semua orang, maka pernikahannya akan langsung batal dan tidak bisa dilanjutkan. Helen pun mengatakan bagaimana cara petugas pos untuk memanggil monster, lalu secara mengejutkan jika petugas pos merupakan seseorang dari bangsa iblis. Sekaligus juga merupakan anggota dari organisasi boneka bayangan. Mendengar hal itu membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Lalu mereka pun bersiap untuk segera berangkat menuju ke kerajaan Antisprook. Di sisi lain di malam sebelum pernikahan, Putri Val menjadi sedih dan mengatakan bahwa dia ingin melihat Al untuk terakhir kalinya. Ternyata Pangeran Nedil juga mendengar hal itu, dia pun mencurigai siapa itu Al. Cerita diawali dengan memperlihatkan Nedil yang berjalan menghampiri Putri Val. Di mana Nedil mengajak Putri Val ke sebuah gereja untuk melangsungkan pernikahan.
namun Putri Val meminta kepadanya untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Putri Val teringat dengan perkataan dari ayahnya, bahwa kalau ada seseorang yang ingin Putri Val nikahi, maka jangan mempedulikan latar belakang dari keluarganya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada sebuah kebahagiaan dari seseorang. Di sisi lain Helen bersama dengan Ruri sedang mencoba untuk memasuki kerajaan dengan menyamar sebagai seorang petani. Mereka memiliki rencana untuk menyelamatkan kekasih dari Gazel yang sedang disandera. Dan mereka akan membawanya ke dalam gereja, yang dimana di sana pernikahan akan segera dilaksanakan. Kemudian Gazel akan mengungkapkan kebenaran tentang pedang suci di depan semua orang. Al sangat meyakini dengan strategi dan penyamarannya itu. Akan tetapi Helen bersama dengan Ruri sangat tidak yakin sama sekali. Lalu secara tiba-tiba ada seorang prajurit yang datang dan menanyakan mengenai mereka semua. Al mengatakan bahwa mereka merupakan seorang petani yang akan mengantarkan sayuran ke istana kerajaan, namun prajurit itu sama sekali tidak mempercayai perkataan dari Al itu. Sehingga pada akhirnya mereka semua pun langsung dikejar. Di tengah-tengah pengejaran itu Helen mempunyai ide, dan secara tiba-tiba Helen langsung melemparkan Al. Di dalam tempat itu telah ada kekasih dari Gazel, kemudian secara tiba-tiba datang para prajurit, karena mendengar keributan yang terjadi di sana. Akan tetapi Al dapat dengan mudah mengatasi mereka semua sendirian. Lalu Al memberitahu kekasih dari Gazel, bahwa selama ini Gazel telah dimanfaatkan oleh Pangeran Nedil. Sehingga Al pun langsung pergi sambil menggendong kekasihnya Gazel. Di tengah-tengah pelariannya Al bertemu dengan Helen bersama dengan Ruri kembali. Akan tetapi para prajurit masih terus-menerus mengejar mereka semua. Helen bersama dengan Ruri pun berencana untuk menahan semua para prajurit. Sedangkan Al diminta oleh mereka untuk pergi terlebih dahulu. Di sisi lain petugas pos telah bersiap untuk langsung melakukan tugasnya. Di dalam sang raja masih menanyakan apakah Putri Val meyakini dengan keputusannya itu. Karena masih ada beberapa waktu lagi agar Putri Val bisa membatalkan pernikahan tersebut. Namun Putri Val tetap teguh pada keputusan yang telah diambil olehnya. Di saat pendeta meminta kepada mereka berdua untuk langsung berciuman, tak disangka ternyata Putri Val memang tidak menginginkan pernikahan itu. Dan secara tiba-tiba muncul Al yang langsung menonjok Pangeran Nedil. Al datang tepat pada waktunya sehingga Putri Val menjadi sangat senang. Lalu Pangeran Nedil menuduh jika Al merupakan seorang penjahat yang akan menculik Putri Val. Dan dia meminta kepada semua orang yang ada di sana untuk bisa menangkapnya. Akan tetapi Al langsung mengatakan kalau Pangeran Nedil yang merupakan penjahat sebenarnya. Dia juga mengungkapkan kalau pedang suci itu merupakan pedang yang palsu. Mendengar hal itu membuat semua orang menjadi sangat heran dan bertanya-tanya. Namun Pangeran Nedil tetap mengelak dengan tuduhan, dan meminta bukti untuk semua hal itu. Lalu secara tiba-tiba datang seorang prajurit yang memberitahukan, bahwa monster telah berdatangan untuk menyerang kerajaan. Sehingga para penduduk di sana meminta kepada Pangeran Nedil untuk mengusir semua monster iblis itu. Tidak hanya itu, secara tiba-tiba muncul petugas pos yang memberikan pedang suci kepada Pangeran Nedil. Namun Pangeran Nedil hanya menjadi terdiam membisu.
Lalu Al langsung merebut pedang itu dan melemparkan ke hadapan para monster. Untuk bisa membuktikan kebenaran dari pedang suci tersebut. Pada akhirnya semua orang pun melihat hal itu dan mempercayai jika pedang itu merupakan pedang yang palsu. Lalu sang raja menanyakan bagaimana cara pada saat monster bisa memundurkan diri sebelumnya. Gazelle pun menjelaskan kalau itu semua hanyalah sebuah sandiwara saja. Dia pun meniup seruling dari bangsa iblis, sehingga iblis yang ada di gereja pun langsung mundur dari sana. Gazelle mengatakan jika dia telah diperalat dan diminta untuk menyerang berbagai macam negara. Lalu di saat para prajurit telah mengangkat pedangnya, Gazelle akan memerintahkan kepada para monster untuk memundurkan diri. Para monster itu dikendalikan oleh seruling yang hanya bisa ditiup oleh bangsa iblis. Dan dengan kata yang lainnya semua itu bukan pengaruh dari pedang suci. Kemudian sang raja meminta semua penjelasan dari Pangeran Needle. Akan tetapi Pangeran Needle hanya bisa tertawa dan mengatakan jika negara mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Karena para monster telah menyerang ibu kota di kerajaan Meigis. Needle telah menaruh para mayat monster di kerajaan Meigis. Sehingga hal itu membuat para monster yang lainnya berdatangan, raja pun memberikan perintah agar mereka semua pergi kembali ke kerajaannya. Akan tetapi secara tiba-tiba Helen bersama dengan Rory datang dan mengatakan bahwa sang raja tidak perlu khawatir. Karena para prajurit bersama dengan para petualang telah diberikan pelatihan khusus oleh mereka berdua. Mendengar hal itu membuat sang raja menjadi sangat terharu. Al pun mengatakan karena itulah Al tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Lalu secara tiba-tiba Pangeran Needle berusaha untuk langsung membunuh sang raja. Namun Al dengan mudah langsung menghentikannya hanya dengan menggunakan sebuah lobak saja. Dia pun langsung menonjok Pangeran Needle dengan sangat keras. Sehingga pada akhirnya Pangeran Needle pun langsung ditangkap. Kemudian Putri Val langsung memeluk Al dan mengatakan jika dia benar-benar menyukai Al. Mendengar hal itu membuat Rory menjadi sangat terkejut. Dia pun menanyakan apa hubungan Al dengan seorang tuan putri kerajaan. Lalu raja pun berterima kasih kepada Al, karena dia sudah 2 kali telah diselamatkan olehnya. Raja pun mengatakan bahwa Al akan menjadi menantu darinya. Di saat pergi keluar gereja raja pun bertemu dengan petugas pos yang memberikan surat kepadanya. Surat itu tertuju kepada Pangeran Needle dari orang yang tidak diketahui. Dan semua rencana sekarang ini telah tertulis di dalam surat tersebut. Di sana raja pun menyadari bahwa petugas pos adalah anggota dari boneka bayangan. Petugas pos mengatakan sepertinya seseorang secara diam-diam memanipulasi rencana dari Pangeran Needle. Lalu beberapa hari pun telah berhasil dilaluinya. Terlihat Al bersama dengan para petualang sedang berkumpul di kantor guild. Lalu secara tiba-tiba Putri Val datang yang membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Putri Val datang untuk memberikan hadiah dari kerajaan. Karena para petualang telah banyak membantu mereka semua. Lalu Putri Val pun langsung pergi dari sana. Lalu Putri Val pun kembali lagi dengan menggunakan penyamarannya. Putri Val pun mengingatkan kepada Rory jika sebenarnya lawannya bukan hanya seorang putri, sehingga mereka pun bersaing untuk bisa mendapatkan Al. Setelah itu Al sedang memetik beberapa sayuran untuk bisa diantarkan olehnya. Secara tiba-tiba Putri Val bersama dengan Rory mendatanginya, untuk bisa menanyakan siapa yang Al sukai di antara mereka berdua. Namun Al langsung mengabaikan pertanyaan tersebut. Sehingga dia langsung pergi meninggalkan mereka berdua di sana.
Ternyata Al pergi ke suatu tempat yang dimana di sana ada foto dirinya dengan seorang perempuan yang telah terlintas di dalam pikiran Al sebelumnya. Dan wanita itu bernama Ilvia. Cerita diawali dengan memperlihatkan Al yang sedang memandangi foto Ilvia dengannya. Tak lama kemudian, Al kembali mengingat kenangan 15 tahun yang lalu. Di sana terlihat dengan ayahnya Al yang sedang memanen kentang. Al pun menjadi sangat bersemangat dan sangat senang sekali. Setelah itu Al pun pergi untuk memberikan hasil panen itu kepada para tetangganya. Tidak lama kemudian terdengar sebuah keributan di sana. Dan ternyata keributan itu disebabkan oleh anak yang bernama Ilvia. Sehingga dia berhasil ditangkap oleh 2 orang petani yang ada di sana. Karena Ilvia selalu saja mencuri di ladang mereka. Al pun diberitahukan oleh tetangganya jika Ilvia tinggal sendirian di dekat pegunungan yang ada di sana. Namun mereka harus segera menjualnya kepada pedagang budak. Karena jika tidak menjualnya maka dia akan melakukan kejahatan lagi nantinya. Lalu secara tiba-tiba Ilvia pun berhasil melarikan diri dari sana. Tidak hanya itu, dia juga membawa kentang yang telah Al berikan kepada tetangganya itu. Sehingga Ilvia pun langsung memakan kentang yang telah dicuri olehnya sebelumnya. Kemudian secara tiba-tiba Al mendatanginya sambil membawa makanan untuk diberikan kepadanya. Akan tetapi Ilvia yang merasa sangat asing dengan Al pun langsung pergi dari sana. Lalu di keesokan harinya Al pun kembali menemuinya sambil membawakan makanan lagi. Namun karena Ilvia tidak muncul di sana, Al pun langsung pergi juga. Keesokan harinya Al pun datang lagi sambil membawanya makanan. Akan tetapi sekarang ini Ilvia mau menampakkan dirinya. Sehingga mereka pun langsung memperkenalkan dirinya masing-masing. Namun secara tiba-tiba 2 petani yang sebelumnya mendatanginya lagi. Dan mereka langsung berusaha untuk bisa menangkap Ilvia. Melihat hal itu Al pun memohon kepada mereka agar tidak menjual Ilvia kepada pedagang budak. Dia juga berjanji kalau dirinya akan mengembalikan semua sayuran yang telah dicuri oleh Ilvia. Akan tetapi para petani itu tetap tidak menerima penawaran darinya. Lalu secara tiba-tiba datang ayahnya Al di sana. Sehingga dia pun menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi sebenarnya. Setelah menjelaskan semuanya, ayahnya Al pun langsung memberikan beras kepada mereka berdua. Ternyata beras itu dibawa olehnya untuk persediaan selama 2 bulan sebagai permohonan maafnya. Dan itu juga sebagai gantinya agar Ilvia tidak dijual oleh mereka. Melihat hal itu mereka pun langsung menyepakatinya. Lalu secara tiba-tiba Ilvia memberikan kentang yang telah dicuri olehnya sebelumnya. Sehingga pada akhirnya Ilvia pun diajak untuk tinggal di rumah mereka. Singkatnya 2 tahun telah dilaluinya olehnya. Di sana terlihat Al yang sedang berada di dalam ladangnya. Kemudian Ilvia pun mendatanginya sambil membawakan bekal makanan untuknya. Dia juga meminta kepadanya agar bisa beristirahat sebentar saja. Namun dia langsung menolak tawaran yang diberikan olehnya. Lalu secara tiba-tiba ayahnya Al datang dan langsung memberitahukan kepada Ilvia untuk bisa menyerah saja. Karena Al sudah sangat terobsesi dengan hal yang bersangkutan dengan pertanian. Kemudian secara tiba-tiba Testa datang dan dia sedang dikejar oleh lebah pembunuh. Akan tetapi untungnya dia langsung ditolong oleh seseorang yaitu ibunya Al. Setelah itu ibunya Al pun memberitahu kalau dirinya bersama dengan ayahnya Al akan pergi ke ibu kota kerajaan. Agar mereka bisa mencari rumah baru nantinya. Karena keluarga mereka telah bertambah menjadi 4 orang. Dia juga meminta kepada Al untuk bisa menjaga rumah dengan sangat baik. Tidak hanya itu, dia juga menyerahkan urusan perladangan kepadanya. Kemudian Al pun menanyakan mengenai lebah pembunuh sebelumnya kepada Testa.
Mendengar hal itu Testa pun langsung mengeluarkan sebuah peta harta karun. Testa juga mengatakan jika di hutan sekitar sana ada sebuah harta karun. Walaupun dia juga mengatakan kalau hutan itu tidaklah aman dan semua orang yang ada di sana dilarang untuk memasukinya. Akan tetapi setelah menghindari sarang dari lebah pembunuh sebelumnya, pada dasarnya hanya akan ada monster yang berada di tingkat monster slime. Lalu Testa pun mengajak Alpun bisa pergi ke dalam hutan itu, agar dirinya bisa mendapatkan batu permata dan bisa diberikan kepada Ilvia setelah mereka kembali nantinya. Sedangkan Ilvia yang mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat penasaran sehingga dia ingin mengikuti Al. Akan tetapi Al langsung melarangnya dan meminta kepadanya untuk tetap tinggal di sana, agar dia bisa menjaga rumah nantinya. Kemudian di tengah perjalanannya Al pun menanyakan kepada Testa alasan kenapa Ilvia selalu menempel kepadanya, karena menurutnya dia seharusnya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di desa. Mendengar hal itu dia pun memberitahu Al sebenarnya Ilvia meminta kepadanya untuk tidak mengatakan hal itu. Dia juga mengatakan kepada Al di saat Ilvia sedang sendirian, orang-orang yang ada di desa memperlakukannya dengan sangat buruk. Sehingga pada akhirnya Al pun menyadari dengan alasan kenapa orang tuanya ingin membelikan rumah baru. Semua itu dilakukan olehnya demi Ilvia agar dirinya tidak kesepian lagi nantinya. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu secara tidak sengaja Al menginjak sebuah batu kecil. Dan ternyata itu merupakan sebuah tombol masuk agar bisa menuju ke tempat harta karun. Setelah tiba di dalam mereka melihat sebuah bangunan, sehingga mereka pun langsung berusaha untuk bisa memasukinya. Di sana Testa menemukan sebuah batu yang terdapat sebuah tulisan. Akan tetapi tulisan yang ada di sana tidak dimengerti oleh mereka. Lalu Al pun mencoba untuk bisa menyentuhnya. Akan tetapi secara tiba-tiba keluar cahaya ungu di dalam batu tersebut. Sehingga Al pun langsung dibawa ke dalam alam yang lainnya. Di sana Al melihat seekor monster yang sangat besar dan langsung memakannya. Sehingga secara tiba-tiba langsung terjadinya letusan gunung yang ada di sana. Pada akhirnya Al pun terbangun dengan keadaan sudah berada di dalam tenda pengungsian. Lalu Testa mengajak Al untuk bisa keluar dari sana agar bisa melihat dengan apa yang telah terjadi. Tidak hanya itu dia juga menceritakan semua itu kepadanya. Ternyata letusan gunung itu telah mengakibatkan abu vulkanik yang langsung menutupi desa dan ladang mereka. Sehingga para penduduk pun langsung mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu secara tiba-tiba ada orang yang sedang berteriak dan mengatakan jika jembatan yang menghubungkan ke kota telah ambruk. Karena itulah mereka tidak bisa pergi kemanapun. Kemudian ada seseorang yang menghampiri Testa dan langsung memberitahukan jika orang tuanya telah berhasil ditemukan. Sedangkan Al bersama Ilvia pun langsung pergi menuju ke dalam tenda. Di tengah-tengah perjalanannya mereka melihat semua orang yang sedang mengantri makanan. Di sana ada juga orang yang berprotes kalau makanannya sangatlah sedikit sekali. Mendengar hal itu membuat kepala desa pun langsung mengatakan jika persediaan makanan yang didapatkannya tidaklah banyak. Dia pun meminta kepada penduduk desa agar bisa menghemat diri sampai pertolongan dari ibu kota telah tiba. Lalu Al pun menjadi teringat dengan ladang perkebunannya. Sehingga dia pun langsung bergegas untuk bisa mengecek keadaannya. Akan tetapi di saat tiba di sana semua ladangnya telah menjadi hancur tanpa tersisa. Karena ladangnya telah ditutupi oleh abu vulkanik dari gunung berapi. Kemudian secara tiba-tiba Al pun merasakan sangat kesakitan sehingga kondisi Al pun menjadi sangat memburuk. Di saat malam harinya terlihat dengan Ilvia yang ingin menyelinap masuk ke dalam tenda dari kepala desa. Agar dirinya bisa mencuri makanan yang ada di sana. Namun secara tiba-tiba dia pun langsung mengingat tentang pengorbanan Al yang telah dilakukan untuknya. Sehingga dia pun langsung mengurungkan niatnya itu.
Lalu di keesokan harinya di saat Ilvia sedang mengambil makanan, dia langsung menaruh jatah makanannya ke dalam mangkuk dari Al. Sehingga dia pun langsung memberikan semua itu kepadanya. Melihat hal itu, Al pun menanyakan alasan kenapa makanan itu lebih banyak daripada biasanya. Akan tetapi Ilvia pun menjawabnya kalau bantuan dari ibu kota kerajaan telah datang. Karena itulah jatah makanan sudah dibagikan dengan sangat banyak. Dia juga mengatakan kalau ayah dan ibu dari mereka juga akan kembali. Mendengar hal itu, Al pun menanyakan kembali apakah Ilvia telah memakannya dengan kenyang, namun Ilvia pun menjawabnya jika dia telah memakannya terlebih dahulu sebelumnya. Dia juga mengatakan kepada Al kalau dirinya masih ingin memakan sayuran yang ditanam olehnya. Lalu keesokan harinya Ilvia juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia pun langsung berjalan entah kemana arahnya. Sehingga secara tiba-tiba dia pun langsung menjadi pingsan. Melihat hal itu, Testa pun mendatanginya dan memberitahukan kepada Al kalau Ilvia telah meninggal. Testa juga mengatakan jika mereka telah terlambat dan tidak bisa menolongnya lagi. Testa pun mengatakan kepada Al kalau Ilvia sangat kekurangan gizinya. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat keheranan. Karena dia menganggap bukankah sudah ada bantuan dari ibu kota yang telah datang. Di saat mendengar hal itu, Testa pun menjawabnya apa yang sedang Al bicarakan. Sebab mereka sama sekali tidak bisa menghubungi ibu kota kerajaan. Lalu Al pun menyadari jika Ilvia telah mengorbankan dirinya untuk Al. Cerita diawali dengan memperlihatkan pertarungan Al dengan sebuah monster. Di mana Al dapat mengalahkan monster itu hanya dengan sekali pukulan. Lalu di saat ingin pulang, Al pun melihat seorang wanita yang sedang tergeletak di tanah. Sehingga dia pun langsung dibawa ke dalam rumahnya. Lalu di keesokan harinya Al dibangunkan oleh wanita yang sebelumnya telah dia bawa. Namun wanita itu malah mengira kalau Al telah menculiknya. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat panik karena kesalahan pahaman itu. Setelah mencoba untuk menjelaskan, akhirnya wanita itu pun menjadi tenang kembali. Ternyata wanita itu bernama Linnea Magnele. Linnea Magnele desu. Tujuannya ke sana yaitu untuk bisa pergi ke kantor Sarekat agar bisa meminta bantuan. Al pun bersedia untuk mengantarkan Linnea karena mereka memiliki tujuan yang sangat sama. Akan tetapi sebelum melakukan pemberangkatan, Al akan menyiapkan makanan untuk bisa sarapan. Tidak lama kemudian Ruri datang ke dalam rumahnya Al. Dia pun menjadi sangat terkejut di saat melihat kalau ada wanita di rumahnya. Tidak hanya itu, terlihat jika Linnea meminta maaf kepadanya, karena dia telah mengotori kasur Al sebelumnya. Mendengar hal itu membuat pikiran Ruri menjadi langsung bertraveling. Sehingga dia pun langsung berlari sambil menangis-nangis. Di saat tiba di guild, Al pun menanyakan keberadaan Ruri kepada Helen. Akan tetapi dia pun mengatakan bahwa sepertinya Ruri telah salah paham, oleh karena itu Helen pun berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada Ruri. Di sisi lain sekarang ini Linnea sedang mendaftarkan sebuah misi meminta bantuan. Yang dimana desanya telah terjadi beberapa keanehan. Akan tetapi Helen bersama dengan Al menjadi sangat kebingungan karena Linnea menjelaskan secara tidak jelas. Sebab keanehan itu tidak bisa digambarkan ataupun dijelaskan secara terperinci. Namun meskipun begitu Al sendiri yang akan menerima misi tersebut, karena dia mempercayai meskipun hal itu sangatlah aneh dan tidaklah jelas, semua itu terlihat jujur karena perjuangan Linnea yang berjalan dari desanya hingga sampai ke sana. Lalu di saat Linnea menyebutkan nama dari desanya, Al pun menjadi sangat terkejut dan juga berteriak dengan suara yang sangatlah keras. Suara itu juga terdengar sampai ke telinga orang yang lainnya. Yang dimana desa dari Linnea bernama Desa Gal, di sana terkenal dengan tumbuhan asparanya yang memiliki kenikmatan tanpa tertandingi. Tumbuhan itu juga ditanam dengan sepenuh hati sehingga rasa asam dan juga pahit,
Semuanya telah memberikan sensasi berbeda dari sayuran yang lainnya. Di sana Al juga menjadi sangat senang karena dia bisa bertemu dengan penduduk dari desa Gal, dan dia juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke desa Gal dalam melakukan sebuah misi. Bisa dipastikan kalau Al membahas hal yang berkaitan dengan sayuran, pasti semangatnya akan semakin meluap-luap, karena dia merupakan seorang petani yang sangat sejati. Lalu di saat ingin berangkat Al melihat Linia yang menjadi sangat cantik di saat menggunakan baju miliknya. Akan tetapi Linia malah menganggap Al sebagai mata keranjang. Bahkan dia juga menganggap Al seperti seekor serangga serigala yang tidak memiliki bulu. Bahkan dia juga menganggap Al seperti ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tidak hanya itu, dia juga disangka kalau dia ingin menerkam para wanita kawai. Walaupun begitu Linia akan tetap berjalan dengan bergandengan dengannya. Melihat hal itu membuat Ruri menjadi sangat cemburu kepadanya. Dia juga mengatakan kalau dia percaya lagi kepada Helen. Lalu mereka berdua pun langsung menuju ke desa Gal dengan menggunakan kereta kuda. Di sana Al menjadi sangat heran alasan kenapa sangat sulit untuk mencari kereta yang memiliki tujuan untuk menuju ke desa Gal. Mendengar hal itu paman pun memberitahukan jika akhir-akhir ini desa Gal telah menghentikan semua transaksi perdagangan dengan kota yang lainnya. Tidak lama kemudian muncul orc betina yang berwarna pink yang merupakan musuh bebuyutan dari Al sebelumnya. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangatlah panik. Akan tetapi paman pun mengatakan tenang saja karena satu ekor orc tidak mungkin bisa mengejar mereka. Namun di saat mereka menoleh secara tiba-tiba orcnya menjadi sangatlah banyak sekali. Sehingga karena hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut bahkan langsung pingsan. Lalu di saat Al terbangun dari pingsannya Al pun menjadi sangat kaget karena dia sedang berada di pangkuan dari Linia. Namun dia juga menjadi lebih heran alasan kenapa dia memakai liontin yang sama sepertinya. Ternyata liontin itu sengaja diberikan kepadanya, karena liontin itu berguna untuk menenangkan hati dari Al. Lalu pada akhirnya mereka pun sampai di depan desa Gal. Di saat ingin masuk ke sana para penjaga langsung menahannya, namun ketika melihat Linia mereka malah langsung membiarkan mereka untuk masuk. Akan tetapi di sana terjadinya hal aneh juga, karena para penjaga bukannya memakai tombak, tapi mereka memakai pel untuk di lantai. Di saat melihat sate bakar dari tumbuhan aspara Al langsung memesannya. Karena dia sangat penasaran sekali dengan rasa dari aspara dibakar. Namun entah apa yang sedang terjadi, penjual itu malah memberikan aspara yang telah gosong. Tidak hanya itu, penjual itu juga terlihat seperti orang gila. Bahkan seseorang yang sedang lewat juga malah menumpahkan sayurannya. Bahkan orang itu juga terlihat seperti orang gila pada umumnya. Lalu secara tiba-tiba Al malah diangkat dua orang yang tidak dikenal. Beberapa waktu kemudian Al pun kembali tepat di bawah patung air terjun, dan sekarang Al baru menyadari kalau ini merupakan keanehan yang telah disebutkan oleh Linia yang tidak bisa dijelaskan ataupun digambarkan. Sehingga Linia akan mengajak Al ke rumahnya agar bisa beristirahat. Ternyata Linia merupakan anak dari seorang pengusaha liontin yang telah memiliki jimat dari dewa baik. Yang dimana liontin itu bisa menetralkan energi jahat yang sedang ada di sekitar kota sekarang ini. Lalu Al pun menanyakan di mana keberadaan dari orang tuanya Linia. Mendengar hal itu Linia pun menjawabnya kalau orang tuanya telah menghilang sejak terjadinya keanehan di desa itu. Terlihat jika banyak sekali para penduduk desa yang telah menjadi sangatlah gila. Dan hal itu membuat Al menjadi sangat kesulitan untuk bisa menyelidiki. Sebab tidak ada satupun penduduk desa yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Lalu tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang seseorang di sana. Dan terlihat juga kalau orang itu bersikap sangat normal sekali. Pria itu bernama Remurhorn yang merupakan kepala desa Gal. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Sebab kepala desa yang ada di sana merupakan orang yang telah membuat revolusi dari tumbuhan aspara di desa itu. Dan secara kebetulan juga Al bisa mendapatkan informasi tentang desa itu dari Remur. Yang dimana kepala desa juga mengundang Al untuk bisa makan malam di rumahnya.
Akan tetapi secara tiba-tiba Al malah diangkat lagi oleh orang yang tidak dikenal sebelumnya. お待ちしておりますよ。 Tidak lama kemudian Al telah berada tepat di bawah patung air terjun sebelumnya, lalu secara tiba-tiba Linia menanyakan apakah Al tidak merasakan hawa yang aneh dari kepala desa. Di sana dia juga meminta kepada Al untuk tidak percaya kepada orang yang lainnya. Karena Linia merasakan kalau orang seperti Al sangatlah mudah untuk dibodohi oleh orang sekitarnya. お人よしなのもほどほどにした方がいい。ま、大船に乗ったつもりでいてくれ。 Di saat sore hari yang ingin menjelang maghrib, Al sudah berada di dalam rumah dari kepala desa. Terlihat kalau rumahnya sangatlah estetik dengan berbagai macam tumbuhan yang berbentuk aspara. 本当にアスパラが好きなんだな。どうぞおかけください。ようこそいらっしゃいました。 Bahkan di saat telah tiba di dalam ruang tamu, telah tersedia tumbuhan aspara yang telah berjejer di bawah lilin. Akan tetapi entah apa yang sedang terjadi, secara tiba-tiba para penjaga malah menodongkan senjatanya ke arahnya. Melihat hal itu Al pun menanyakan apa maksud dari semua itu. Karena jawaban terdengar sangatlah tidak enak sekali, Al pun langsung menonjok semua penjaga yang ada di sana. でも、これはどういうつもりですか。こんなもので俺を拘束できると思ったなら。Namun di saat ingin menyerang kepala desa Linia malah langsung menghalanginya. Ternyata telah terjadinya persekongkolan antara Linia bersama dengan kepala desa. Lalu secara tiba-tiba muncul sesosok iblis besar di dalam bayangan dari Remur. Iblis itu memiliki nama sebagai Pidra. Secara mengejutkan ternyata Pidra merupakan dalang dari semua hal itu. Karena dia ingin menguasai dunia dengan memasuki pikiran dari para manusia. Dan hal itu telah dilakukan olehnya kepada kepala desa, beserta dengan para penduduk desa yang lainnya. Dengan cara menggunakan sebuah kemampuan yang telah dikristalkan. Dan ternyata kristal itu telah dikubur di dalam patung dari air terjun sebelumnya. Sehingga auranya tersebar ke seluruh pedesaan, dan hal itu membuat mereka semua menjadi sangat gila. Dan untuk bisa menguasai ibu kota kerajaan, Pidra memiliki tujuan untuk merasuki orang yang telah mengalahkan Romeo, Pandet, dan juga naga Ouroboros. Dan orang itu adalah Al. Yang dimana dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Al dia akan menguasai seluruh dunia. Sedangkan Linia tidak bisa berbuat apapun karena orang tuanya telah diancam. Sehingga sekarang Al menjadi pasrah karena dia akan menjadi pengikut dari Pidra. Namun di saat Pidra sedang memulai ritual secara tiba-tiba Al memecahkan sebuah alat dan langsung mengeluarkan sebuah cahaya. リレア君もひどい娘だ。物分かりが良くて助かるよ。俺でよければ引き受けるよ。俺？それなりかな。大船に乗ったつもりでいてくれ。考えなしに突っ込むつもりはないよ。 Dan di saat itu juga patung air terjun juga telah berhasil dihancurkan. Alhasil sekarang para penjaga dan juga para penduduk desa telah terbebas dari pengaruh Pidra. Ternyata orang yang tidak dikenal yang telah mengangkat Al sebelumnya adalah Helen dan juga Ruri. Yang dimana di saat itu Al merencanakan sesuatu hal bersama dengan mereka. Dengan cara menggunakan batu cahaya sebelumnya sebagai alat untuk berkomunikasi. Agar mereka bisa mengetahui sesuatu tanda dimulainya pergerakan. 俺は少なくとも2回は見張られていない。あの女神像で町の人が操られ。だから2回目に連れ去られた時に。でもどうやってそれを伝えるんだというわけさ。このつがいの石を使って。 Dan bisa dipastikan kalau yang telah menghancurkan patung air terjun adalah Helen dan juga Ruri. Sehingga sekarang ini Al bisa menjadi leluasa untuk bisa mengalahkan Pidra tanpa memiliki keraguan, namun entah apa yang telah terjadi Pidra malah masih bisa merasuki kepala desa. Karena itulah Pidra pun langsung mengancam Al dengan cara menggunakan nyawa dari Remur, lalu secara tiba-tiba Al teringat dengan kepala desa yang selalu mencintai tumbuhan aspara. Oleh sebab itu Al akan menyadarkan Remur dengan menggunakan tumbuhan aspara.
Sehingga secara tiba-tiba kepala desa kembali sadar sambil menangis dan merasakan kenikmatan dari Aspara. Yang dimana rasa asam beserta dengan pahit dan juga getah lengketnya telah memenuhi seluruh mulutnya. Di kesempatan itulah Pidra langsung ditonjok oleh Al hingga terlempar dengan sangatlah jauh sekali. Lalu di keesokan harinya sekarang Al harus berpisah dengan Linia. Karena urusannya yang ada di sana telah berhasil diselesaikan. Lalu secara tiba-tiba Linia langsung mencium pipi dari Al, melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat salting dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Cerita diawali dengan memperlihatkan Al yang sedang memanen tomat di kebun miliknya. Tidak hanya itu, di sana ada juga para harem juga membantu untuk bisa memanen sayuran dari Al. Mereka juga menjadi bahagia dan sangat menikmati kehidupan dalam pertanian. Lalu Putri Val melirik liontin yang dipakai oleh Ruri bersama dengan Helen. Dia menjadi sangat cemburu karena liontin yang mereka pakai merupakan pemberian dari Al di saat menjalankan misi di desa Gal. Sedangkan dia tidak diberikan oleh Al. Kemudian secara tiba-tiba Al berteriak dengan sangat kencang hingga sampai ke telinga dari mereka semua, dan ternyata Al sedang diserang oleh sesosok musuh bebuyutannya, yaitu sebuah tanaman liar yang akan memakan seluruh nutrisi di dalam ladangnya, sehingga dia menjadi sangat murka dan ingin segera membunuh musuh bebuyutannya itu. Dan saking murkanya mata Al menjadi bersinar seperti memunculkan sebuah laser. Lalu Al bersama dengan Putri Val dan juga Ruri menjual sayurannya di pasar. Akan tetapi Helen tidak ikut dengan mereka, karena dia adalah seorang resepsionis di Syarikat. Karena Jack merupakan kenalan dari Al, dia pun langsung diberikan sebuah bonus kubis. Melihat hal itu membuat Jack langsung menjadi sangatlah senang. Tidak lama kemudian muncul sang raja yang sedang memakai sebuah jubah. Melihat ayahnya ada di sana, Putri Val pun langsung mengumpet, karena takut jika penyamarannya diketahui oleh sang raja. Tujuan sang raja datang ke sana hanyalah untuk bisa membeli sayuran yang dijual oleh Al. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah sang raja menawarkan kembali seorang istri beserta dengan sebuah ladang, yang telah menunggu Al di dalam istana kerajaan. Bisa dipastikan kalau yang dimaksud oleh sang raja adalah Putri Val. Walaupun begitu Al tetap menolak penawarannya karena dia belum siap untuk melakukan sebuah pernikahan. Sedangkan Ruri yang mendengar hal itu membuatnya hanyalah bisa melongo saja. Lalu secara tiba-tiba sang raja pun menawarkan kepadanya sebuah ladang yang terletak di daerah timur. Tidak hanya itu, Al juga diberikan perlengkapan alat pertanian pengeluaran terbaru. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat tergiur. Melihat hal itu membuat Ruri langsung mencoba untuk bisa menyadarkan Al. Karena dia menjadi sangat heran dengan Al yang ingin menikah dengan seseorang, hanya karena diberikan alat pertanian pengeluaran terbaru. Bisa dipastikan kalau Al merupakan seorang petani yang sangat sejati, sedangkan Putri Val yang menjadi sangat kesal kepada Ruri langsung melemparkan kentang ke arahnya. Al yang menjadi pingsan secara tiba-tiba langsung bermimpi dengan memperlihatkan seorang wanita, namun wanita itu mengatakan sesuatu secara tidak jelas sama sekali. Di saat telah tersadar, Al malah memeluk sang raja, sehingga membuatnya menjadi sangatlah malu. Al juga menjadi sangat heran dengan mimpinya yang sangat singkat namun juga sangat jelas. Tidak lama kemudian sang raja pun langsung pergi dari sana, dan dia juga berharap agar Al memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Setelah sayurannya habis, Al berniat untuk bisa membelikan herbisida dengan menggunakan uang hasil dagangannya. Terlihat Al menjadi seperti kerasukan seorang iblis petani, yang ingin membunuh semua hama yang ada di ladangnya. Sedangkan Putri Val dan juga Ruri langsung pergi dari sana, karena mereka tidak ingin ikut campur dengan perihal pembasmian musuh bebuyutan dari Al. Ketika Al ingin pulang ke rumahnya, secara tiba-tiba petugas pos langsung menyapa Al di sana. Di sana petugas pos menjadi sangat terkejut di saat melihat Al yang menjadi murka seperti kerasukan iblis petani.
Dan setelah mengetahui kalau Al akan membunuh semua hama yang telah menjadi musuh bebuyutannya, hal itu membuat petugas pos menjadi sangat keheranan. この除草剤があればイチコロだ。そうなんすか。待ってろやぶこなしども。 Lalu mereka pun melihat bahwa ada seorang wanita loli yang sedang ditangkap. Melihat hal itu, Al pun langsung menghampiri mereka semua. Karena melihat Al yang sangat pintar dalam pergelutan, namun entah apa yang sebenarnya terjadi, Al menjadi sangat terkejut di saat melihat wanita loli itu merupakan bangsa iblis. Karena petugas pos juga sesama bangsa iblis dengannya, ternyata dia mengenal wanita loli itu. Dia bernama Yuria, yang merupakan putri dari seorang raja iblis, sekaligus juga dia akan menjadi pemimpin dari bangsa iblis di era selanjutnya. Di sana Al pun menanyakan alasan kenapa seorang bangsa iblis bisa berada di kota itu. Mendengar hal itu, Yuria pun menceritakan bahwa dirinya di dunia para iblis telah diasuh oleh seorang iblis yang bernama Volpe Dohma. Namun secara tiba-tiba Volpe meminta kepada Yuria untuk bisa pergi dari sana, karena negeri para iblis sedang dalam bahaya besar. Oleh karena itu Volpe langsung membukakan portal sihir untuk bisa mengirimkan Yuria ke kota tersebut. Di sana Yuria meminta pertolongan kepada Al untuk bisa menyelamatkan para bangsa iblis. Akan tetapi petugas pos memberitahukan kalau kota iblis berada di seberang lautan, dan jika mereka berlayar dengan menggunakan perahu, maka akan tiba selama 3 hari lamanya. Mendengar hal itu Al pun akan tetap menyelamatkan para bangsa iblis. Namun sebelum melakukan hal itu Al meminta kepada petugas pos untuk bisa menitipkan ladangnya. Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada petugas pos untuk bisa menggantikannya dalam membasmi hama dengan menggunakan herbisida. Mendengar hal itu petugas pos pun menanyakan bagaimana caranya Al bisa sampai ke sana dengan cepat. Dan ternyata Al berlari dengan sangat cepat sambil menggendong Yuria di atas lautan bebas. Dan tidak lama kemudian Al sudah sampai di pantai para bangsa iblis. Sedangkan Yuria malah mabuk di saat melakukan perjalanan sebelumnya. Meskipun begitu Yuria menjadi sangat senang dan juga berterima kasih sambil menyebutkan Al dengan sebutan kakak. Mendengar hal itu membuat Al menjadi teringat dengan seseorang yang merupakan sesosok adik yang sangat dia sayangi. Oh ya, nandemonai. Oni-chan, doushita no? Tidak lama kemudian datang Volpe yang langsung menjemput sang putri. Namun entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba Volpe malah ingin menyerang Tuan Putri. Di sana Volpe terus menyerang Al dengan sangat membabi tidak buta. Untungnya Al bergerak lebih cepat dari Volpe, sehingga dia pun langsung menendangnya hingga jatuh pingsan. Oni-chan, daijoubu da yo. Volpe Doma, doushita no? Watashi da yo. Melihat hal itu membuat Yuria menjadi sangat aneh dengan sikap dari pengasuhnya itu, yang dimana Volpe merupakan sesosok iblis yang sangat perhatian dan juga sangat baik kepadanya. Lalu tidak lama kemudian Volpe langsung bangun kembali dan berusaha untuk bisa menyerang Al. Namun secara tiba-tiba muncul ibunya Al yang langsung memukul Volpe hingga menjadi pingsan lagi. Kasa, doushite koko ni? Watashi no aru ni te o dasu! Ternyata ibunya datang ke sana setelah mendengar berita dari si petugas pos sebelumnya. Sehingga ibunya tidak akan membiarkan Al untuk bisa bertindak sendirian di negeri para iblis. Kemudian agar masalah bisa dengan cepat diselesaikan, sang ibu pun mengajak Al untuk bisa menuju ke kota para iblis. Sedangkan Al yang melihat ke arah ibunya telah merasakan kalau ada sesuatu yang sangat janggal. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di istana kota iblis. Yuria pun menjadi sangat shock di saat melihat kalau para penjaganya telah tergeletak di lantai. Di saat Yuria ingin mengeceknya,
ternyata mereka semua telah berpindah ke alam lain atau disebut sebagai meninggal. Tidak hanya itu, Yuria juga menjadi sangat shock di saat melihat ayahnya yang telah tersungkur dengan berlumuran banyak sekali darah. Namun setelah dicek oleh Al, sepertinya ayahnya Ruri masih hidup. Namun dia masih dalam keadaan pingsan saja. Terlihat jika ada salah satu penjaga yang masih bisa menyadarkan dirinya. Lalu penjaga itu pun mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dengan sang iblis perempuan. Di sana Al menjadi sangat tidak percaya kalau wanita yang berada di hadapannya adalah ibunya sendiri, karena sang ibu yang dikenal olehnya akan langsung memeluk Al hingga tulangnya menjadi keseleo. Sebab dia sangat rindu dan juga sangat mencintai Al yang merupakan anak yang sangat disayanginya. Karena wanita itu telah ketahuan kalau dia sedang melakukan penyamaran, langsung menunjukkan jati dirinya hingga membuat Al menjadi sangat terkejut bukan main. Setelah itu Al pun menjadi sangat terkejut sekali, karena adiknya yang telah mati muncul kembali di hadapannya. Di sana Ilvia pun menyebutkan jika semua itu berkat dari dewa jahat yang sangat hebat. Dewa itu bisa melahap kesedihan dan juga penderitaan di dunia tersebut. Lalu Ilvia pun menunjukkan seberapa mengerikannya kekuatan dari dewa jahat itu. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Yang dimana Ilvia hanya dengan mengibaskan tangannya saja, dia mampu untuk membelah sebuah gunung. Ilvia pun langsung memuji Al karena dia bisa mengimbangi kecepatan dari serangannya sebelumnya, walaupun dewa jahat yang berasal dari dirinya Al masih tersegel ketat. Mendengar hal itu membuatnya tidak mengerti apakah maksud yang sebenarnya dari Ilvia. Ilvia pun menjelaskan bahwa status milik Al yang sangat di luar nalar manusia, merupakan kekuatan dewa jahat yang telah tertanam di dalam diri Al. Mendengar perkataan itu membuat Al menjadi sangat keheranan karena dia tidak pernah meminta kekuatan yang seperti itu, sehingga Al pun terus-menerus mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Lalu Al mengingat sesosok iblis yang dia temui di saat mencari harta karun dengan Testa sebelumnya, dan ternyata itu adalah sesosok dewa jahat. Lalu secara tiba-tiba Ilvia langsung mendekatinya dan mengatakan bahwa dia harus berada di pihak dewa jahat, agar mereka bisa hidup bersama-sama seperti dahulu. Melihat Al yang mulai terhasut olehnya, Yuria langsung berusaha untuk bisa menyadarkannya. Karena itu Ilvia segera mencekik Yuria karena dia telah memanggil Al dengan sebutan kakak. Sebab adik dari Al hanyalah Ilvia seorang saja. Di sana Ilvia mengancam jika ingin Yuria hidup maka Al harus menerima kekuatan dari dewa jahat. Namun Yuria berteriak dan meminta kepada Al untuk bisa melarikan diri dari sana. Alhasil Ilvia menjadi semakin marah terhadap dirinya. Ketika ingin dibunuh Al menjadi tidak sempat untuk menyelamatkan Yuria. Namun secara tiba-tiba liontin yang dipakai oleh Al memunculkan sebuah sinar, sehingga langsung membuat waktu menjadi terhenti untuk sementara. Akan tetapi di sana hanya Al yang masih bisa bergerak saja. Tidak lama kemudian muncul sesosok wanita yang telah muncul di dalam mimpi waktu berjualan sayur sebelumnya, dan ternyata sesosok wanita itu merupakan seorang dewi yang baik. Sehingga pada akhirnya dia bisa menembus kekuatan dari dewa jahat yang berasal di dalam dirinya Al, melewati liontin yang sedang dipakai olehnya.
何が起き… Di sana Dewi itu menawarkan Al untuk bisa menerima kekuatan dari Dewi yang baik. Dan karena Dewa Jahat telah mengetahui kehadiran darinya, Dewi Baik langsung memberikan kekuatannya kepada Al, lalu dia pun memutarkan kembali waktu sebelum Ilvia membunuh Yuria. Ketika Ilvia ingin membunuh Yuria secara tiba-tiba Al memiliki sebuah energi sihir yang memunculkan sebuah cahaya, akan tetapi muncul bukan serangan Rasengan, melainkan sehelai daun yang merambat dan memunculkan sebuah taman bermain, meskipun begitu tumbuhan itu merambat dan bisa mengikat tubuh dari Ilvia. Akan tetapi Ilvia dengan mudah langsung menghancurkannya. Ilvia pun mengeluarkan sebuah pedang untuk bisa mengarit semua tanamannya Al, namun pedang yang dimiliki oleh Ilvia tidak mampu untuk menembus pertahanan Al dengan tumbuhan rambatannya. Alhasil sekarang Ilvia pun berhasil diikatkan kembali. Dan di saat itu juga datang Volpe dan langsung menyerang Ilvia dengan menggunakan sihirnya. Namun Ilvia masih bisa bangkit kembali dan langsung melemparkan Volpe tanpa menyentuhnya sama sekali. Akan tetapi di saat ingin membunuh Volpe, Ilvia pun menjadi terhenti karena teriakan dari Al, lalu Ilvia mengatakan bahwa sekarang ini sangatlah membosankan, sehingga dia pun ingin pergi dan akan menunggu kedatangan dari Al, agar mereka bisa berbicara berdua saja. Setelah Ilvia pergi dari sana secara tiba-tiba Volpe malah menjadi marah-marah, dan langsung menanyakan apa hubungan Al dengan Ilvia. Namun agar Volpe tidak marah kepada Al, Yuria memberitahu kalau Al merupakan sang penyelamatnya. Bahkan Raja Iblis yang telah siuman pun mengatakan bagaimana caranya pun tidak akan menghilangkan sebuah fakta lagi, yang dimana Al merupakan orang yang telah menyelamatkan anaknya. Karena itulah sang raja akan mendengarkan semua cerita dari Al. Setelah mendengarkan semua cerita dari Al, sang Raja Iblis tidak mengetahui mengenai Dewa Jahat. Tidak hanya itu, buku-buku mengenai seorang dewa telah semuanya dimusnahkan sebelumnya. Akan tetapi meskipun begitu sang Raja akan mencari tahu mengenai Dewa Jahat, dan akan mengabari kepada Al jika dia menemukan informasi tentang hal itu, dan di saat Al ingin pulang Yuria langsung memeluknya karena dia tidak ingin berpisah dengannya. Melihat hal itu membuat Volpe langsung menjadi mengamuk. Karena dia menganggap kalau Al merupakan seorang penipu para anak kecil, sehingga dia pun mengatakan bahwa Al pantas untuk mati. Mendengar hal itu Al pun menjawabnya bahwa yang pantas mati itu si Volpe karena dia telah salah paham. Setelah mendengar hal itu Volpe pun langsung meminta maaf kepada mereka. Di sisi lain di ibu kota kerajaan, sang putri yang mengetahui kalau Al akan pulang langsung meminta kepada pelayannya untuk menggantikannya menjadi putri kerajaan. Terlihat kalau si pelayan telah tersenyum dengan sangatlah seram sekali. Sedangkan di sisi lain di saat ingin pulang, Al terus memikirkan perkataan dari Ilvia mengenai kekuatan dari Dewa Jahat. Dan karena teringat dengan mimpinya di waktu kecil, Al langsung menemui Testa di sana. Lalu Al pun menanyakan kepada Testa apa yang telah dilihat oleh Testa saat dia berada di dalam gua bersamanya. Mendengar hal itu Testa pun menjawabnya bahwa yang dilihat olehnya hanyalah Al yang pingsan dan juga gunung yang telah meletus sebelumnya. Itu artinya sesosok yang ada di dalam mimpi Al hanyalah dia yang bisa melihatnya. Di sana Al mengajak Testa untuk sesekali bermain ke ibu kota kerajaan,
Akan tetapi Testa menolak karena banyak sekali pekerjaan lain yang harus dia selesaikan. 帰れよ。俺はここを離れられないんだ。ある、誘ってくれて嬉しかった。 Lalu Al pun berjalan menuju ke ibu kota kerajaan dan belum menyadari bahwa ada sesuatu yang menghilang di dalam dirinya. Tidak lama kemudian muncul sebuah monster orc yang merupakan musuh bebuyutannya sebelumnya. Berbeda dengan dirinya yang sebelumnya, sekarang Al memberanikan diri untuk bisa memukul orc pink itu. Dan ketika ingin menyerang muncul para petualang yang langsung menyelamatkannya dari cengkraman orc pink. Di sana mereka semua pun menyindir jika sepertinya Al disukai oleh monster itu, namun di sana para petualang merasakan ada yang aneh terhadap Al. Yang dimana Al terlihat sangatlah lemah sekali, ketika telah tiba di guild Al pun berbicara dengan Helen dan juga Rory. Mereka membicarakan Al yang tidak mampu untuk melawan monster orc pink, dan hal itu memang benar adanya dan juga sangat aneh sekali, karena sebelumnya Al bisa mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukulan saja. Akan tetapi jika berhadapan dengan orc pink dia tidak bisa melawannya, dan bisa dipastikan kalau Al telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Tidak hanya itu, status milik Al juga menjadi menurun secara drastis. Melihat hal itu Al merasa jika semua itu terjadi karena dia telah mendapatkan kekuatan dari Dewi Baik sebelumnya. Tidak lama kemudian datang petugas pos yang sedang mengantarkan surat dari ibunya Al. Surat itu pun langsung dibaca secara beramai-ramai dengan para haremnya. Seperti biasanya surat itu akan dibuka dengan ungkapan salam cinta dari ibunya. Dan di dalam surat juga mengatakan kalau para haremnya juga ikut membaca. Ibunya juga mengancam kalau mereka akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada Al, maka mereka akan mengetahui akibatnya nantinya. Melihat pesan itu membuat para wanita langsung menjadi sangat ketakutan, karena mereka mengira kalau mereka telah diawasi dari balik bayang-bayang oleh ibunya Al. Sehingga dua haremnya itu tidak ingin lagi membacakan surat itu. Ibunya mengatakan di dalam surat bahwa dia mengetahui jika Al sedang dalam kesulitan. Karena itulah dia akan mencari tahu mengenai masalah Al dan Ilvia beserta dengan dewa jahat. Lalu surat pun ditutup dengan ungkapan cinta dan juga rindu dari sang ibu sampai-sampai memunculkan wajah si ibu di dalam suratnya. Tidak lama kemudian muncul Putri Val yang mengajaknya untuk bisa berjalan-jalan dengannya, karena mereka telah lama sekali tidak bertemu. Akan tetapi mereka berdua tidak menyetujuinya, sebab Helen dan juga Rory juga ingin jalan-jalan dengan Al. Mendengar hal itu membuat mereka bertiga pun langsung menjadi rebutan. Walaupun sekarang ini banyak hal yang belum dia ketahui mengenai kemunculan Ilvia dan juga dewa jahat, akan tetapi Al tetap menikmati kehidupannya dengan orang-orang yang selalu menemani dan juga membantunya. Di sana Al juga telah berjanji jika demi rekannya dan juga demi kerajaan Maegis, dia akan menanam sayuran sebanyak mungkin dengan status sebagai seorang petani. Tamat. Ending yang menurut Mimin terlalu menggantung. Semoga bakal ada season berikutnya ya sob. Agar kita tahu alasan Al kehilangan kekuatannya, tujuan Ilvia, dan tentang dewa jahat. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa di cerita lainnya.